warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya masih bisa kembali membuat video pembelajaran untuk hari ini. Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing agar kita lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Kemudian, saya akan menampilkan sebuah gambar yang akan menghubungkan kita dengan pembelajaran pada. Nah, dari gambar tadi ialah gambar buku pada perpustakaan, di mana buku-buku tersebut disusun berdasarkan jenis-jenisnya ataupun kemiripan isinya. Yaitu disusun biasanya berdasarkan jenis bukunya, apakah itu buku biografi, buku pengetahuan, ataupun buku-buku lainnya, yaitu sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi, hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari penyusunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur, di mana unsur-unsur tersebut akan disusun berdasarkan apa saja sih dan bagaimana perkembangan penyusunan unsur-unsur pada sistem periodik. Apakah langsung terbentuk sistem periodik modern yang kita lihat sekarang atau bagaimana? Mari kita pelajari pada pembelajaran kita kita akan mempelajari mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Dan materi yang kedua ialah sifat keperiodikan unsur. Baik, yang pertama mengenai perkembangan sistem periodik unsur, kita akan mengawalinya dengan penggolongan unsur berdasarkan logam dan non-logam yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Arab dan Persia, di mana saat awal pengelompokannya unsur logam ada 16 unsur yang diantaranya ialah besi, perak, nikel, sen, dan seterusnya. Lalu ada unsur non-logam yang terdapat 7 unsur, yaitu arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Kemudian berkembanglah lagi sistem periodik unsurnya yang dikembangkan oleh Lavoisier, di mana Lavoisier membuat sistem periodiknya yang mengelompokkan 33 unsur yang telah ia temukan berdasarkan sifat kimianya dan dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu ada golongan gas, tanah, logam, dan non-logam. Berikut akan saya tampilkan tabel periodik Lavoisier. Nah, dari tabel periodik tadi dapat kita lihat beberapa kelemahan Lavoisier. Salah satunya ialah Lavoisier menggolongkan cahaya dan kalor sebagai unsur. Itu merupakan salah satu kelemahan tabel periodik Lavoisier. Selanjutnya ialah perkembangan sistem periodik yang ketiga ialah dari De Boereener, di mana De Boereener menyempurnakan tabel periodik dari Lavoisier, di mana De Boereener mengelompokkan unsur dengan jumlah 3 unsur atau triad, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur di tepinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel triade De Boereener. Di sini terdapat triade De Boereener, terdapat 5 triade, di mana massa unsur yang di tengah ini merupakan rata-rata dari massa unsur yang di atas dan di bawahnya. Dapat kita lihat dari contoh di sini. Untuk massa atom Li 6,94, massa atom K 3,10, dan massa atom Na itu 22,9. Ternyata ketika dihitung dari rata-rata massa atom Li ditambah dengan massa atom K lalu dibagi 2, didapatkan hasilnya 23,02, di mana hasil ini mendekati dengan massa atom Na yang sesungguhnya yaitu 22,99. Hal ini juga berlaku untuk triade-triade yang lainnya, yaitu untuk triade 2, massa Sr merupakan massa rata-rata dari penjumlahan Ca dan Ba dibagi 2. Nah, dalam perkembangan sistem periodik unsur, selanjutnya ada teori menurut
octave Newlands, di mana dalam teori octave Newlands ini unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, yang mana setiap unsur yang berselisih satu oktav akan memiliki kemiripan sifat. Jadi dapat kita lihat pada tabel berikut, terdapat unsur yang disusun sebanyak 7 buah secara berderet ini, dan setiap unsur ini akan 7 buah ini masing-masing akan memiliki kemiripan sifat dengan urutan unsur selanjutnya yang dimulai dari 8, 9, dan seterusnya. Jadi setiap unsur yang selisih satu oktav akan memiliki kemiripan sifat seperti H dengan F. Jadi unsur ke-1 dan unsur ke-8 akan memiliki kemiripan sifat. Unsur kedua dan unsur ke-9 yaitu Li dan Ne, Be dengan Mg, B dengan Al, C dengan Si, N dengan P, O dengan S, dan seterusnya. Namun, dalam perkembangannya, teori octave Newlands masih memiliki kelemahan, yaitu teori ini hanya cocok untuk atom yang memiliki massa atom relatif yang relatif rendah, yaitu kurang dari atau sama dengan 40. Seperti ini. Perkembangan sistem periodik yang selanjutnya ialah menurut sistem periodik Mendeleev, di mana unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan kemiripan sifat yang akan berulang secara periodik. Di mana pada sistem periodik Mendeleev, unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat akan berada pada jalur yang vertikal atau disebut dengan golongan. Jadi pada sistem periodik Mendeleev sudah mengenal yang namanya golongan dan periode, di mana periode atau unsur-unsur yang berada pada jalur horizontal akan disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Berikut akan saya tampilkan tabel periodik sistem Mendeleev. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat ada keunggulan dari sistem periodik Mendeleev, yaitu Mendeleev menyediakan tempat kosong untuk unsur-unsur yang akan ditemukan di masa yang akan datang atau di kemudian hari. Dia telah memprediksikan bahwa bahkan banyak unsur yang akan ditemukan selanjutnya. Namun ada kelemahannya dari sistem Mendeleev ini, yaitu ada beberapa unsur yang posisinya itu terbalik jika kita lihat dari kenaikan massa atom relatifnya. Contohnya pada periode ke-7, unsur tellurium, di mana seharusnya posisi unsur tellurium ini berada setelah unsur iodin. Yang berikutnya, perkembangan sistem periodik unsur setelah Mendeleev ialah Lothar Meyer, di mana Lothar Meyer memperkirakan adanya hubungan antara volume atom unsur terhadap massa atom relatifnya, sehingga dia membuatkan sebuah grafik hubungan antara volume atom unsur terhadap massa atom relatifnya sebagai berikut. Berdasarkan grafik tadi, Lothar Meyer menjelaskan bahwa unsur-unsur yang menempati posisi yang sama pada grafik tersebut akan memiliki kemiripan sifat yang sama. Kemudian, dalam menyusun unsur-unsur tersebut ke dalam tabel, Lothar Meyer menyusunnya berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang disusun secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Dan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat atau pengulangan sifat disusun secara horizontal. Hal ini berketerbalikan dengan tabel periodik Mendeleev. Perkembangan sistem periodik yang terakhir ialah sistem periodik modern, yang mana disusun oleh Moseley berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Pada sistem periodik modern ini sudah tidak lagi menggunakan kenaikan massa atomnya, namun yang digunakan Moseley ialah kenaikan nomor atom. Di mana dalam sistem periodik modern ini terdiri atas jalur vertikal dan lajur horizontal.
pada lajur vertikal atau yang disebut dengan golongan, Moseley menyusunnya berdasarkan kemiripan sifatnya. Dan pada lajur horizontal, Moseley menyusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya yang disebut dengan periode. Jadi pada sistem periodik modern ini terdapat 16 golongan dan 7 periode. Dan seperti ini ialah gambarannya untuk sistem periodik modern. Untuk golongan ada 16 dan terbagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Untuk golongan utama terdiri dari 8 golongan, yaitu dari 1A, 2A, 1A, itu disebut dengan golongan alkali, lalu 2A disebut dengan golongan alkali tanah, 3A disebut dengan golongan boron, 4A disebut dengan golongan karbon, 5A disebut dengan golongan nitrogen, 6A disebut dengan golongan oksigen, 7A disebut dengan golongan halogen, dan golongan 8 disebut dengan golongan gas mulia. Itu adalah golongan-golongan utama yang berakhiran ditandai dengan akhiran A. Lalu untuk golongan yang kedua ialah golongan transisi, di mana dalam golongan transisi terbagi lagi menjadi dua, yaitu golongan transisi blok D dan golongan transisi blok F. Benar, blok F. Untuk transisi blok D, dia memiliki 8 golongan. Lalu untuk golongan transisi blok F itu merupakan golongan transisi dalam yang terdiri dari golongan lantanida dan aktinida. Kemudian untuk lajur horizontal atau periode terdapat 7 periode dalam sistem periodik modern. Yang pertama itu ada periode 1 yang memiliki 2 unsur yaitu hidrogen dan helium. Kemudian ada periode kedua yang terdiri dari 8 unsur dari sini, ini sampai sini. Kemudian ada periode 3 yang juga memiliki 8 unsur. Dan dari periode 4 sampai dengan periode 7 memiliki 18 unsur. Jadi secara vertikal ya seperti ini. Dan untuk golongan itu secara horizontal periode, secara vertikal itu golongan dari atas ke bawah itu 1 golongan.